Assalamualaikum Apa warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Hidrologi Hutan Praktikum. Dengan saya sebagai moderator, Dendi Sanjaya, NPM 1914 19 10 37. Saya Diolak Al-Mukni, NPM 19141510887 sebagai pemateri. Saya Hafiz Ansori Dani, 1914 15 10 80 sebagai pemateri. Saya Muhammad Rizky Firdaus Fasya dengan NPM 19 14 15 10 43 sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul Sistem Informasi Monitoring Data Debit Daerah Irigasi dengan metode pengukuran debit sesaat, Bendungan Batu Jai, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Di sini kami akan mempresentasikan yang diawali oleh Hafiz sebagai pendahuluan dengan metodologi. Silakan Pak Hafiz. Next. Pentingnya teknologi dalam pendistribusian air. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kedua, pembagian air secara merata. Yang ketiga, untuk mengetahui debit air. Yang keempat, untuk mengurangi kesalahan manusia. Dan yang kelima, lebih efektif dan efisien. Tujuan penelitian kali ini adalah yang pertama, merancang dan menghasilkan sistem informasi, monitoring data debit daerah irigasi pada Bendungan Batu Jai. Yang kedua, mempermudah dalam hal monitoring, pendistribusian debit, dan laporan debit yang lebih cepat untuk melaporkan debit yang realisasikan oleh petugas yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan air. Tinjauan pustaka pada jurnal ini adalah yang pertama, menggunakan program linear untuk mengoptimalkan debit yang berlebih pada daerah irigasi sehingga dapat keseimbangan pada neraca air. Yang kedua, agar sistem informasi dan monitoring ini dapat diterapkan secara optimal, maka perlu adanya pelatihan pemanfaatan teknologi internet untuk para petani. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi penyaluran pada daerah irigasi, Lomaya ini sebaiknya pemerintah melakukan perbaikan pada saluran-saluran yang kurang baik kondisi fisiknya. Yang keempat, menganjurkan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di saluran dan menjaga saluran agar tidak dipenuhi tanaman yang bisa menghambat ketersediaan air. Yang terakhir, efisiensi penyaluran total pada daerah irigasi, Lomaya Bendungan, Kabupaten Bone, Bolango, Provinsi Gorontalo adalah sebesar 50,41%. Artinya irigasi ini masih kurang baik penyalurannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizky Firdaus. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk metode yang pertama ada metode pengumpulan data. Di metode ini cakup 3 cara, yaitu interview, observasi, dan studi literatur. Interview ini dengan cara bertanya langsung kepada narasumber, yaitu pengamat irigasi, juru pengairan, dan juru pintu air. Lalu ada observasi, yaitu melakukan penelitian langsung ke saluran di Batu Jai untuk mengetahui keadaan area lingkungan kerja. Lalu ada studi literatur, yaitu mengunjungi situs-situs yang menyediakan pembahasan mengenai sistem informasi pendistribusian air irigasi. Lalu ada metode yang kedua, yaitu metode analisis. Metode analisis ini menggunakan metode analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan ini termasuk ke dalam faktor-faktor internal. Sedangkan opportunity dan threats atau peluang dan ancaman ini termasuk kepada faktor-faktor yang bersangkutan dengan hal-hal eksternal. Yang ketiga ada metode perancangan. Metode perancangan ini menggunakan sistem informasi monitoring data debit
debit daerah irigasi Batujai dengan menggunakan metode SDLC atau System Development Life Cycle. Langkah pertamanya melakukan perencanaan, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga perancangan, yang keempat implementasi, dan yang terakhir pengujian dan tahap pemeliharaan. Untuk metode pengujian sistem yang digunakan adalah pengujian black box testing dengan pengujian untuk menguji proses perancangan sistem, yaitu proses input dan proses output. Lalu ada metode pengukuran debit secara langsung atau debit sesaat. Pengukuran ini debit di saluran sekunder dan tersier menggunakan metode pengukuran debit secara langsung dengan alat ukur Pelsal Drempel dengan rumus Q sama dengan 1,71 dikali B dikali H, dengan Q adalah debit air, B dengan lebar ambang, dan H tinggi permukaan air. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu flow map system. Flow map system berjalan. Nah, berikut adalah gambar dari flow map system berjalan. Keterangan gambar. Sistem informasi pengolahan data debit yang sedang berjalan melibatkan 5 intensitas yaitu PP, TP, TPA, guru pengguruan, bagian operasi dan pemeliharaan pengamatan irigasi, KUPT, dan Dinas PSDA dan Dinas PUSDM. Pengamatan irigasi memberikan belangko laporan debit kepada bagian operasi pemeliharaan. Kemudian bagian operasi pemeliharaan memberikan belangko laporan debit kepada juru pengairan. Lalu juru pengairan memberikan belangko laporan debit kepada TPOP JPA. Yang ketiga, juru pengairan diserahkan kepada bagian operasi dan pemeliharaan untuk disalin ke belangko laporan debit bagian operasi dan pemeliharaan dan sebagai arsipnya. Next. Yang kedua, flow map system. Flow map system, informasi data debit bertujuan sebagai solusi dalam definisi pada pembersihan air di Batujai dan menjaga kebersihan air untuk musim panen berikutnya. Dari faktor kehilangan air yang disebabkan adanya monitoring serta kesadaran petani pemakai air di Batujai akan uraian kebutuhan air untuk tanaman. Berikut gambar dari flow map usulan. Keterangan gambarnya. Nomor 1, admin login input username dan password di aplikasi tersebut. Yang kedua, sistem mengecek username dan password dari database. Yang ketiga, konfirmasi username dan password benar atau salah. Jika username dan password salah, maka tidak bisa menginsert username dan password. Dan jika benar, maka masuk ke halaman admin. Yang kelima, admin input data daerah irigasi saluran primer, pintu padat saluran primer, dan bagi saluran sekunder. Yang keenam, tampilan halaman admin user, kemudian ada bagian username dan password. Selanjutnya cetak dan user kemudian diserahkan kepada setiap user TP atau akun. Yang ketujuh, admin menginput data. Yang kedelapan, TPOP melakukan login dengan username dan password yang dibuat tadi. Yang kesembilan, sistem mengecek username dan password di database. Yang ke-10, konfirmasi username dan password itu benar atau salahnya. Yang ke-10, yang ke-11, jika username dan password salah, maka diulang lagi password dan username-nya. Yang ke-12, TPOP input debit kemudian disimpan lalu ditampilkan di halaman laporan debit. Yang ke-13, admin mencetak data rencana tata tanam, rencana kebutuhan air, data laporan debit, pengamatan irigasi, dan kemudian diserahkan ke juru perairan, kemudian pada irigasi KUPT untuk disahkan. Next. Yang 4.2, perencanaan proses. 4.2 perencanaan REG Unity Relationship Diagram. Yang 4.2, 4.3 merupakan perancangan struktur menu. Next.
4.3 perencanaan interface. Berikut gambar dari halaman utamanya. Halaman buka menu aplikasi tersebut. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan halaman utama dari program. Untuk dilihat pengunjung maupun admin ketika membuka sistem informasi data debit daerah irigasi Batujai dengan metode pengukuran debit secara langsung. Jadi pertama kali kita membuka aplikasi tersebut, terdapat gambar utama halaman utama sebagai berikut. Yang kedua, gambar HTTP halaman HTTP atau RAK. Halaman ini menjelaskan tentang rencana tata tanam dan rencana kebutuhan air sebagai aduan para petugas di Batujai. Next. Setelah dari halaman tersebut, kita lihat gambar 4.9 halaman laporan debit pengamatan irigasi. Ini kita buat sebelum membuat assignment, setelah itu dibuat data tersebut. Yang gambar 4.10 halaman login. Jadi dari pembuatan user manual password tersebut, kita login itu menggunakan password yang kita buat sebelumnya di halaman berikutnya. Gambar 4.11 halaman data master. Setelah kita login, terdapat halaman seperti ini. Keterangan gambar yaitu halaman ini menjelaskan data-data master yang akan didapatkan oleh admin. Ada 12 data master yang akan diinput admin, yaitu data daerah irigasi, data saluran primer, data pintu, standar saluran primer, data pintu bagi saluran sekunder, data saluran sekunder, data pintu sadap saluran sekunder, data pengamatan irigasi, data juru pengairan, data TPOP, data login user, data mesin tanam, dan informasi. Next. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan saran dilanjutkan oleh Saudara Diawahab. Saudara Diawahab, dipersilakan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah proses mentoring pendistribusian debit yang efisien dan efektif, serta laporan debit yang lebih cepat dalam waktu 1 menit saja daripada laporan secara manual membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kebutuhan air pada musim tanam, fase tanam, dan fase pertumbuhan tanaman digunakan rumus luas tanam dikali satuan kebutuhan air di sawah yang disesuaikan dengan jenis tanaman, fase tanaman, dan fase pertumbuhan tanaman yang dikali dengan jumlah hari, jenis tanaman, fase tanaman, dan fase pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, keluaran atau output dari sistem informasi monitoring data debit daerah irigasi Batujai ini berupa rencana kebutuhan air untuk musim tanam dan laporan debit. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan pendistribusian debit yang efisien dan efektif, tidak mengalami pemborosan apapun, kehilangan air karena telah ditentukan kebutuhan debit untuk setiap wilayah tanam serta monitor dilakukan secara online. Lanjut. Saran, penelitian, perencanaan, dan pengembangan sistem data debit kedepannya bisa menambahkan mode inflow dan outflow untuk mengetahui presentase kehilangan air. Selanjutnya, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik, inilah presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, gue stop ya. Udah stop aja.